Sing duwe sapa? Gak kelihatan nih cerinya ya. Yang aku kerjakan beberapa hari. Mana mau ambilnya? Asal kamu. Kalau jauh kayak merah-merah mukaku ya. Kalau dekat capek rasanya, seluruh badan. Dikurangi 1. Teman-teman belanja di Shopee-ku ya. Jujur aku agak pusing kalau jualanku itu pengen segera habis gitu. Berpikir keras. Karena kan orang jualan itu gini ya, kalau udah capek-capek bikin terus penjualannya juga itu gitu ya. Gimana rasanya kalian yang lagi proses berdagang, teman-teman? Tolong berikan pengalamannya. Saya kan baru mulai, paling baru 1 bulan ya. Memang dulu saya kerja sama orang, tapi pas sebelum usia saya bertambah 1, besoknya
hari ini saya sebelumnya saya itu mengundurkan diri dari tempat kerja. Memang sudah itu ya, sudah memang sudah rasanya capek gitu loh kerja sama orang, pingin punya bisnis sendiri. Ya udah, ini saatnya saya keluar. Saya terus bukan kebetulan sih, mungkin memang udah waktunya Tuhan ya. Adik-adik semua mendukung, anak-anak mendukung. Anak-anak ya udah, kalau memang mama capek ya nggak apa-apa gitu. Pingin kayak kalau orang kerja sendiri itu kan enak ya, maksudnya pingin kerja ya sukanya kita, pingin tidur ya kita bisa tidur, mau makan jam berapa ya sukanya kita, ya kan. Coba kalau kerja sama orang, kamu mau badanmu gak enak pun, atau mungkin mau bad mood apa lagi malas gitu masuk kerja kan. Apalagi kalau misalnya ada yang harus dikerjakan, target misalnya gitu kan, mau nggak kerja kan pasti harus disuruh masuk kan. Tapi kalau punya bisnis sendiri, masa sekecil apapun ya enak gitu loh. Meskipun ini bisnisku ini tak aku rasakan ya memang juga capek, tapi kan ini kan usaha sendiri gitu loh, nggak ada ruginya. Tapi namanya orang berjualan ya, kalau punya jualan gitu pengennya laku gitu ya, cepat habis gitu. Itu semangatnya bisa kayaknya semakin bertambah. Saya lagi mengejar anting ini biar cepat selesai. Soalnya orangnya butuh banyak katanya, sebanyak-banyaknya. Mau dijual kembali sama dia. Memang bikin anting murah gini kan kita juga harus pinter kreasi, maksudnya biar anak-anak gak bosan. Gimana orang-orang yang beli gak bosan kan, kita harus punya kreasi tersendiri, punya warna-warna yang menarik. Memang kalau sudah memutuskan kerja sendiri itu ya harus gimana pun ya harus tetap maju, harus tak berusaha. Karena aku lihat banyak orang-orang yang banyak ya, bukan hanya banyak, memang banyak ya orang-orang yang berawal dari usaha kecil. Mereka dengan tekun, nggak menyerah ya, selalu mencoba, berusaha gimana supaya barangnya laku. Mungkin kalau kalian di luar sana paling ada yang itu ya, maksudnya kan kalian punya backing ya, punya pendamping yang menolong, membantu kalian ya kan. Jadi kalian tidak merasa berdiri sendiri.
Kalau saya kan nggak ada, saya berdiri sendiri teman-teman. Saya berdiri sendiri dengan usahaku sendiri ini. Anak-anak kadang ya bantu, paling hanya mereka ya. Kalau modalnya dulu, awal-awal modal yang saya bikin itu kan, saya kan habis pulang dari kampung dulu tuh. Pulang dari kampung, adik-adik itu pada nyangoni. Tahu nyangoni enggak? Orang Jawa bilang itu nyangoni tuh, mereka ya mungkin mereka paham ya, pikirnya kakak ini baru keluar dari kerjanya, terus nanti di sana untuk makannya apa. Ya mereka pas saya mau berangkat itu mereka semua nyangoni, termasuk orang tuaku. Ya itu saya pakai modal semuanya dari anak-anak juga, gitu loh guys. Bahkan papanya anak-anakku nggak saya beritahu. Ngapain diberitahu? Aku tidak memberitahu pada siapapun yang tidak ada, maksudnya tidak ada hubungannya denganku. Hubungan saya dengan papanya anak-anak ya baik-baik, tapi udah kayak itu gitu loh. Karena kapan hari itu ditanya lah, terus nanti kamu kalau kerja gimana, nggak usah tanya masalah kerjaan saya gitu kan. Masalah kerjaan itu urusan saya. Saya nggak mau terlalu pada orang yang sudah saya anggap tidak ada. Terus halo guys, ini bukan curhat, memang faktanya seperti itu, biar teman-teman tahu. Saya memang bekerja untuk diriku sendiri. Aku berdiri di atas kakiku sendiri. Kok bisa gini? Pasti orang yang pernah memulai usahanya di awal-awal atau mungkin masih mau rencana, pasti untuk memulai itu rasanya ketar-ketir gitu ya, kayak apa ya, maju nggak ya gitu. Kamu harus punya batasan sendiri, kamu harus punya batasan kapan kamu harus berhenti dari kerjaanmu yang menuntut kamu, maksudnya kerja sama orang gitulah. Kadang kan kalau udah usia kita sebegini kan kadang capek ya kalau kerja sama orang itu. Apalagi kayak misalnya namanya kerja ya, tempat orang pasti ya disuruh-suruh gitu, apalagi kalau udah badan malas disuruh, aduh. Kalau awal-awal kerja sih memang masih usia berapa dulu aku kerja? Aku 7 tahun kerja sama orang. 7 tahun guys. Selama itu. Awal-awal kerja dulu semangatnya membara. Memang senang sih ya, maksudnya ada kelebihannya itu gini, kalau kita kerja sama orang itu mau dianya sepi apa rame, kita tetap penghasilannya sama ya kan, ngerti enggak maksudnya?
karena kan kita digaji ya, dibayar, jadi penghasilan kita sama, jadi kita gak khawatir gitu loh. Kita bisa mengatur uang kita setiap minggunya, kita harus mau beli apa setiap minggunya, itu kan enaknya di situ ya kan. Beda kalau sama usaha sendiri kan kita harus pikir 7 kali keliling ya kan. Kalau kalian yang punya backingan masih bagus kan, masih enak, ada suami, ada yang membantu kalian, ada mungkin orang yang harus sama kalian, ada adik-adikmu, mungkin kakak-kakakmu yang saling membantu, yang maksudnya satu tempat di situ gitu loh, maksudnya yang membantu. Kan beda yang dengan berdiri sendiri gitu loh guys. Aku pesan itu apa itu namanya, stempel. Sementara pakai gitu dulu biar kelihatan cantik guys. Memang saya bikin made by mom Kevin dan Fanny. Nanti mungkin nama tokonya akan saya bikin juga. Sementara pakai gini dulu. Kalau mau pesan langsung yang sama kertasnya sama langsung tulisan gini kayaknya lebih mahal. Jadi saya kerjakan semuanya manual. Manual. Semua tak kerjakan manual guys ya. Saya kerjakan semuanya, saya handle semuanya. Semua. Ada lagi satu bisnisku yang mungkin kalian tidak perlu saya ceritakan, itu hanya saya yang tahu. Jadi saya menjalankan 2 bisnis. Begitu loh guys. Ya, kalian belilah jalan ke Shopee-ku ya. Beli ada jualanku ya. Ini maksudnya kilat ini aku nggak paham loh. Sudah saya pencet bolak-balik tapi nanti dibilang lagi Anda belum beruntung, nanti terus suruh ngapain lagi. Itu apa maksudnya? Maksudnya itu apa guys? Segini loh, ini ada berapa ratus ini. Ini saya kerjakan berhari-hari. Berapa hari ya yang mengerti perjalanan per cari-carian ini guys? Ada berapa hari? Siapa yang mengikutiku? Siapa yang mengikutiku ya? Nggak ada kan? Hanya kayak punya kalian tuh. Lagian ngapain aku diikuti ya kan? Nggak penting ya kan? Ya kan, nggak penting kan? Nggak penting. Jadi kalian yang mau memulai usaha kalian atau mungkin kalian seorang diri, semangat ya. Semangat, sama-sama kita semangat ya guys. Kita itu mau nggak mau kita harus bertumbuh sendiri di dunia ini ya. Bisa nggak bisa kita harus bisa, oke? Saya juga demikian. Saya nggak punya backing teman-teman. Saya tahu saya punya, anak-anakmu sudah kerja, sudah anakku yang cowok YouTuber, yang satu kerja. Tapi kan mereka punya kehidupan sendiri, saya nggak boleh bergantung dengan mereka. Kasihan mereka. Ya kan? Ngerti nggak maksud yang punya anak? Ada anak yang minta ke orang tua yang minta ke mamanya, orang tua yang minta ke anaknya. Nggak apa-apa, nggak salah, tapi kalau kita terlalu bergantung kepada anak kita, maksudnya
kan mereka juga punya, kita juga nggak tahu kan kayak gimana capeknya mereka di sana, lelahnya mereka untuk bekerja, kita juga nggak paham. Kalau anakku perempuan kan dibayar ya, digaji ya kan, sama kayak yang saya bilang tadi, kalau digaji itu kan mereka setiap rame tetap dia dibayar. Kalau anakku yang cowok, dia konten kreator, maksudnya dia harus pinter mencari ide maksudnya itu dari YouTuber itu. Yang kenal pasti tahu, yang nggak kenal silakan cari tahu. Nah ini mamanya ini berjuang sendiri gitu loh guys, kami berjuang masing-masing di tempat kami masing-masing. Yang penting setiap hari itu dijalani aja, kita nggak tahu nanti di depan kayak gimana Tuhan mau bikinnya kan, dijalani aja selama masih hidup, selama masih bernafas ya kan, selama masih ada nasi di dapur ya dimakan gitu loh guys ya kan, dijalani aja, semangat nggak semangat. Kadang-kala memang ya capek, kadang-kala ya capek aja gitu. Kalau saya bad mood enggak, maksudnya capek aja. Capek mungkin karena itu ya, mungkin berpikir keras, akhirnya jadi malam kurang tidur. Ada yang mau mulai usaha di sini di antara kalian yang melihat videoku atau mungkin terinspirasi denganku? Atau yang seusia denganku adakah? Banyak loh orang-orang di luar sana tuh mereka akhirnya bisa. Aku di TikTok itu kadang kayak kalau scroll gitu ya, aku perhatikan orang pemula, pebisnis apa pengusaha-pengusaha yang pemula itu, yang katanya ada yang berawal dicoba-coba, ada yang berawal diposting terus banyak yang lihat, terus banyak yang tanya berapa, terus akhirnya sekarang jadi jualan. Ya paling perempuan ya bisanya jualan ya kan. Aku tadinya mau bikin warung guys, aku juga bisa masak. Bisa masak aku tuh. Aku pengen rencana tuh, pernah berencana pengen bikin lontong. Aku kan tinggal di Jawa ini, aku belum pernah nemu yang namanya lontong yang enak. Padahal aku tuh suka sekali sama lontong sayur. Tapi mau aku jangan di sini, mau aku di kota lain gitu loh, yang beda dengan kota ini. Itu rencana aku banyak. Aku pernah punya cita-cita pengen punya galeri sendiri. Galeri itu kayak apa yang bisa aku buat semua aku taruh di situ. Dulu aku pernah punya cita-cita. Aku juga bisa bikin sulaman, kristik itu saya bisa. Saya ada sulam beberapa yang ditaruh di rumah ini. Merajut juga saya bisa. Merajut. Benang sulam itu aku pernah jualan juga, boneka, gantungan kunci, pernah sempat laku. Ya itu tadi, kurang telaten. Yang kedua karena udah kerja sama orang jadi malas, akhirnya dibiarkan. Dulu ya pernah jualan aksesoris ya kayak gini, ini manik-manik ini kan hobiku yang dulu aku kembalikan, bangkitkan gitu loh. Pernah aku jualan, ya sempat laku. Ya itu lagi saya sungkan, kan saya titip sama orang, misalnya di tempat-tempat apa itu loh saya titipkan. Nah pertama kedua kali itu mau sungkan, saya orangnya sungkan. Gak enak
Kok ke situ kadang kayak misalnya dulu ya kan, kadang ke salon apa, ke salon loh, bayangkan harusnya kan orang yang punya salon harusnya senang toh. Saya sungkan loh, bayangkan saya kalau berulang kali ke salon yang sama, misalnya setiap minggu, kayak ada perasaan gak enak. Dia tuh suka gak ya melayani aku, dia tuh seneng gak ya aku datangi, kayak merasa gitu. Aku tuh aneh kan, aneh. Bener itu, sungkan aku. Akhirnya aku berhentikan, ya udah mandek. Apalagi dulu aku pernah juga jualan tas, sempat laku juga. Jualan tas dulu aku beli kayak reseller gitu loh, reseller. Aku beli dari online, terus aku jual kembali dengan hargaku sendiri. Ada sampai bosku yang dulu sempat beli juga, pernah. Terus pernah juga jadi agennya Shopee Martin, tahu, sama Iva zaman dulu itu pernah. Itu dulu zaman dulu itu aku kreditkan, teman-teman. Aku kreditkan itu maksudnya aku bikin harga sampai 2 sampai 3 kali lipat. Ini nanti pakai kredit berapa kali. Aku datangi setiap rumah-rumah yang mereka kredit setiap mungkin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali tuh. Pernah aku, teman. Pernah aku melakukan itu. Apalagi? Udah itu ya. Kalau zaman dulu itu, tapi itu sama zaman dulu tuh sama papanya anak itu jualan es dawet pernah. Itu zaman dulu, tapi dengan yang aku ceritakan ini tadi pas aku berjalan, maksudnya berdiri sendiri gitu loh, melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa di backing orang lain. Pernah gitu loh, buat ibu-ibu, wanita-wanita, ayo berdiri sendiri. Pokoknya angan-anganku ini sebenarnya banyak, maksudnya aku punya banyak yang bisa aku bikin gitu loh. Tapi kan harapannya kalau kita bikin sesuatu, kita jual, itu laku, itu benar-benar komplit ya kan. Benar nggak? Kalian yang sedang berbisnis kan harus laku kan. Kalau belum laku gitu rasanya sedih gitu, ngerti nggak? Sheetnya clear. Ini nanti segini banyak ya, lama-lama habis, nggak kerasa nanti ya habis. Aku udah nggak sabar kayak bikin apa lagi gitu loh, karena aku beberapa hari ini fokus sama ini. Pikirku biar cepat selesai ini kan, biar nggak aku tunda-tunda terus, kasihan yang beli. Ayo ibu-ibu, apa yang kalian bisa, mulai aja. Bisa masak, ayo jualan masakan. Pernah loh teman, aku pernah di sini kan, di setiap kota ya pasti ada yang jualan sayur matang itu, banyak kan. Itu kalian bisa loh, kalian bikin sayur matang di rumah, kalian titipkan ke sana. Aku pernah juga berencana itu mau bikin seperti itu guys. Loh gini-gini aku pinter masak. Aku pernah masakin lontong, suka sekali yang di rumah ini semuanya. Aku paling suka lontong guys, lontong sayur. Apa yang kalian bisa jual? Kalau kalian punya kerinduan pingin
ingin punya usaha sendiri itu kalau sudah terbesit loh ya di dalam hati, dimulai aja sekarang, jangan ditunda-tunda gitu loh. Aku kan dari tempat kerjaanku yang dulu udah lama aku pingin karena sesama teman kita ngobrol gitu, kapan ya maksudnya kayak pingin punya usaha sendiri, soalnya udah usia begini, kapan ya, kalau kita ulur-ulur terus nanti selak badannya kita tambah tua ya kan. Kalau usianya kita sudah tambah tua, kekuatan itu pun mau nggak mau pasti berkurang kan, iya kan, pasti kekuatan tenaga itu pasti makin berkurang. Kecuali yang aku bilang tadi, kalian punya backing itu kayak yang bantu kalian baik soal dana, tenaga, ide, semuanya, tempat ya kan. Nah itu baru kalian pasti tambah kuat. Tapi berdiri sendiri pun kan nggak ada salahnya. Just for myself, untuk diriku sendiri teman-teman. Aku udah pesan, stopperku masih OTW, kurang. Baru jam 8 kurang. Kalau capek ya kan, dibandingkan kita capek dengan kerja di orang lain, lebih enak kita capek dengan usaha sendiri. Kalau kita capek kerja sama orang lain, yang kita bantu bisnisnya orang lain yang berkembang. Setelah berkembang kita keluar, paling kita ditendang, habis itu dijelek-jelekkan di sana. Ada aja yang kurang kan gitu kan, ya kan, kayak gitu ya. Apalagi nggak ada orangnya di situ kan, woi macam lah keluarnya kan. Yang tidak ada jadi ada, dibuat-buat lah semuanya keluar. Nanti yang ini nggak ada di situ diomongin, yang ini nggak ada di situ diomongin, ya begitulah ya kan. Memang kebiasaannya manusia seperti itu dari dulu. Benar kan. Nah, tapi kalau kalian capek dengan bisnismu sendiri, kan bisnismu sendiri, kamu nggak membuat berkembang bisnis orang, tapi membuat berkembang bisnismu sendiri, dan kamu akan merasa rugi gitu loh. Kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Nggak salah juga memang kerja sama orang, nggak salah, asal gajimu sesuai juga loh ya. Gaji kita kan juga harus sesuai dengan rasa capek kita kan, gitunya kehidupan ini. Ini stoppernya bagus nih guys. Nah, aku suka sekali nih stoppernya. Yang kemarin itu nggak terlalu bagus, warnanya agak coklat. Ini putih bening cantik, besar. Ini yang aku order ini juga itu putih, tapi nanti kita lihat dulu barangnya ya. Memang harganya lebih mahal ini. Banyak guys inspirasi untuk usaha di TikTok itu, kalian carilah. Kalian pengen bikin apa? Aku tuh pingin makanan itu yang paling aku pingin di TikTok, kalau lagi scroll TikTok gitu, yang kadang datang di beranda itu kayak sontam. Kalian pingin gak? Sontam, terus apa lagi tuh? Apa itu? Yang tepung apa itu loh, di bulet-bulet.
apa itu tepung tapioka yang dibulat-bulat, apa namanya, kok lupa aku. Yang masakan dari itu loh, dari Sulawesi ya, papeda, bukan papeda, ada satu lagi itu aku pingin banget. Terus tambah lagi sontam, terus itu apa lagi, itu pingin sekali aku makan itu. Ini besar-besar tapi agak longgar itunya. Ini nanti kalau selesai dapat 1.000. Pasang anting. Aku bisa bikin lontong enak pokoknya, kayak daging ayam. Itu kalau masak itu enggak, kan kadang kalau beli gitu yang matang-matang gitu di sini tuh kayaknya mereka kayak bikin bumbunya asal gitu loh. Orang Jawa gitu yang bisanya, yang penting manis gitu ya. Sedangkan aku lidah Batak kan harus ada gurih, asinnya, pedesnya, kunyitnya, jahenya, mantul. Bisa aku masak. Tapi nanti kalau semuanya dipegang, pingin ini, pingin itu, pingin taruh, pingin kerjakan ini, kerjakan itu kan. Dan aku tuh orangnya suka kerja sendiri. Kalau ada orang yang bantu gitu kayak malah kayak, iya kalau sesuai yang dia kerjakan sesuai dengan yang saya mau kan. Saya kan sudah pernah bilang saya tuh orangnya susah cocok sama orang itu. Akunya yang susah cocok sama orang, bukan orang yang susah cocok sama aku. Orang sering cocok sama aku, tapi aku susah cocok sama orang. Karena misalnya kalau ada orang pun yang misalnya yang bantu aku itu harus sesuai dengan yang saya mau gitu. Dan jangan susah diajarin, susah malah pusing aku. Tambah budrok aku nanti. Dan aku orangnya itu memang kalau ngomong itu agak sedikit emosian, misalnya kadang aku tuh orang seperti ini, misalnya udah tahan gitu lama,
Nah pada saat keluarnya langsung kayak meluap. Karena ada orangnya sekali dilihat terus ngomong pelan, aku nggak bisa, aku orangnya menahan dulu, melihat dulu, memperhatikan dulu, menilai dulu, menimbangi dulu. Nah sayangnya kadangkala kalau sudah pada saatnya meluap, nah itu dengan nada agak tinggi, biasanya orang Batak kayak gitu ya. Tapi biasanya habis ya udah habis gitu biasanya. Bagi orang yang mengerti ya pasti paham, kalau nggak mengerti ya nanti sini lagi yang salah pikirnya. Tapi memang lihat anunya dulu, lihat masalahnya dulu kan. Aku orangnya gitu teman-teman, maksudnya di tempat kerja juga gitu, aku tuh orangnya dulu gitu. Saya perhatikan dulu, saya nilai dulu, oh ini, oh ternyata saya 1 kali, 2 kali, 3 kali, terus sabar terus, tahan. Habis itu nggak peduli aku itu mau bos apa nggak peduli. Tanya teman-teman kerja aku, bos ya tak, aku lawan, bukan lawan, maksudnya kalau kita benar ngapain kita takut ya kan. Kita harus meluruskan jalur kekeliruan mereka gitu loh. Kalau itu benar, kalau ada yang kita lihat keliru, kita harus luruskan supaya mereka tidak merasa benar terus gitu loh guys. Jadi kalian jangan pernah, orang Batak kan seperti itu, mungkin bukan hanya orang Batak ya, paling orang-orang yang berani, maksudnya berani di atas yang benar gitu loh. Kalau lihat yang keliru itu aku nggak peduli, mau itu teman ya saya skak langsung itu, nggak peduli aku lu suka sama gua apa enggak ya urusanmu, penting misalnya 1 kali 2 kali saya lihat, perhatikan itu aku. Makanya kadang saya dijuluki pemarah, bukan pemarah, mereka keliru, harusnya tegas, nggak bisa dipermainkan gitu loh. Nah aku orang seperti itu, terserah mau dibilang pemarah. Makanya kadang-kala orang itu menyalahkan orang-orang yang tegas, dianggap pemarah, padahal mereka sendiri nggak ngaca gitu loh. Mereka yang keliru terus kan, masa keliru kita biarin ya enggak. Terus keliru kita enggak tapi di hati kita dongkol, itu namanya munafik, munafik iya. Aku orangnya seperti itu. Apalagi kalau misalnya ada aku dengar kayak laporan gitu, ini gini, saya langsung termotivasi untuk jujur. Nah aku tuh seperti itu. Karena apa? Terdorong dengan laporan ini tadi, itu yang membuat saya langsung terbuka itu juga. Karena saya bukan orang yang itu, kalau saya merasa itu keliru, saya harus perlu benarkan, harus perlu luruskan demi orang lain juga, bukan untuk saya sendiri, buat orang lain juga. Di samping orang lain menyadari apa enggak kan itu urusan mereka kan. Saya kalau misalnya saya tegas, saya berdiri di atas yang benar, itu saya lakukan bukan hanya untuk diri saya sendiri tapi juga untuk orang lain, supaya juga orang lain merasakan efeknya gitu loh guys. Saya orang seperti itu, tidak suka dipermainkan, tidak suka diremehkan, tidak suka dianggap kayak nggak melihat gitu loh. Padahal sini punya mata, punya hati, punya pikiran, punya perasaan, punya harga diri ya kan. Kalau saya benar, saya nggak peduli mau lu bos, mau lu atasan, mau lu siapa. Dan kalau orang itu sudah saya tandai selamanya ya saya tandai, nggak akan bisa menjilat gitu loh.
Menjilat itu tugasnya siapa? Kayak seperti yang aku bilang kapan hari itu ya, pas live itu, ini biarkan orang lain tuh belajar dengan kesalahan mereka sendiri, supaya mereka suatu saat kecentok dengan omongan mereka sendiri. Jadi biarkan lidah mereka belibet dengan lidah mereka sendiri, kegigit oleh mereka sendiri itu loh. Biarkan lidah mereka tergigit oleh mereka sendiri, karena ulah mereka sendiri. Begitu loh gengs. Karena kan setiap hal yang kita lakukan di dunia ini pasti akan, kan Tuhan itu melihat gitu loh. Jadi semua akan berbalik pada orangnya masing-masing. Tuhan kan melihat segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini. Cepat atau lambat semua akan kembali kepada diri mereka masing-masing. Cepat atau lambat semua akan kembali pada diri mereka masing-masing. Hari ini aku kayak merasa haus terus gitu, tapi kalau minum kayak merasa nggak puas, itu gimana? Dari matanya kelihatannya capek, kurang tidur. Dari pagi bangun jam 8, tahu-tahu udah jam 8. Sebenarnya kalau tidur itu malamnya kurang tidur, kurang bisa tidur. Tapi kalau udah tidur dia pulas, enak gitu loh. Bangunnya enak. Karena ada orang gitu udah kurang tidur, bangunnya capek, pusing. Aku enggak. Bangunnya enak aja gitu. Kalian juga datang ke channelku ya guys. Aku punya channel. Aku punya akun banyak. Instagram, channel. Kalau YouTube itu buat dokumen, maksudnya kan kita menyimpan video-video di situ. Ada tali orang yang belanja di Shopee itu dari live apa gimana? Kemarin kan aku promosikan lewat live ini barang-barangku. Kalau ada bau sesuatu gitu tiba-tiba dan kamu tidak melakukannya, berarti itu anjing. Anjing juga bisa lo buang angin guys. Kalian tahu gak kalau anjing itu bisa buang angin dan baunya itu bau. Kadang gitu pas dulu gitu itu tiba-tiba bau, berarti yang buang angin antara Coco dan Ji.
Kalian masih ada nggak guys? Aku matikan. Nanti aku matikan terus nyalakan lagi. Soalnya video siaran langsung gitu aku download ulang. Biar nggak panjang-panjang banget gitu. Aku download terus nanti aku unggah di YouTubeku. Kalau kalian rindu denganku ya cari aja channelku ya kan. Kalau kalian kangen sama aku ya cari channelku lah kan. Ini ada yang bukan kayak anting tapi kayak yang paku. Kalian tahu nggak yang paku? Paku tuh gini, anting paku namanya. Kalau anting ya kan kayak gini. Anting namanya ini anting bandul. Bukan bandul sih. Pokoknya lebih panjang dari anting paku. Biru dongker cantik sekali. Itu pesanan. Ini semua pesanan. Makanya bersegera selesai aku bikin. Aku mau bikin sesuatu lagi. Udah nggak sabar. Kalau mau lihat siaran ulang liveku, kalian lihat di channel ya. Namanya siapa? Ya namaku aja, cari. Sama semua. Dia kaget. Mereka tuh kalau dengar sesuatu yang tikus, 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 mana tikusnya? Tikus. Apa? Kakekku itu. Kalau dengar suara tikus tuh, kalau dengar kata tikus langsung heboh. Itu loh aslinya mukanya. Mana tadi? Mana tadi? Ada merah ini loh, merah-merah. Bukan ini loh, semakin dekat semakin mulus.
Datang minta makan, datang minta makan. Aku matikan dulu ya guys, nanti aku ulang lagi ya. Soalnya ini aku download ulang nanti kepanjangan.